Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah ada tujuan dari orang Syiah? Kenapa mereka sampai mencela Umar, sedangkan Umar merupakan orang yang sakti, kata Ustaz? Mereka mencela Umar dan seluruh para sahabat mereka cela. Jadi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mereka sangat benci kepada 3 khalifah. Terutama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Terutama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar dikatakan tagut. Keduanya dikatakan apa? Tagut. Umar dikatakan syaitan. Umar dikatakan apa? Syaitan. Kenapa mereka harus mengkafirkan 3 khalifah ini? Saya katakan bahwasanya agamanya orang Syiah tidak mungkin berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat enggak kafir, agama mereka enggak bisa berdiri. Kok bisa demikian? Saya ulangi. Orang Syiah itu agamanya enggak bisa berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat enggak kafir, maka agama mereka tidak bisa berdiri. Kita orang Islam sebaliknya, agama kita enggak bisa berdiri kecuali para sahabat mulia. Kok bisa demikian? Karena agama kita dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Sementara yang meriwayatkan Al-Quran dan hadis adalah para sahabat. Kalau para sahabat enggak beres, Al-Quran dan hadisnya juga enggak beres. Orang Syiah kebalikan, agama mereka enggak bisa berdiri kecuali para sahabat kafir. Kok bisa demikian? Karena agama mereka dibangun di atas keyakinan 12 imam. Dan imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib menurut keyakinan mereka. Barang siapa yang meyakini ada imam yang sah sebelum Ali bin Abi Thalib, maka membuyarkan agama imam 12. Berarti imamnya bukan 12. Berarti imam pertama Abu Bakar, imam kedua siapa? Umar, imam ketiga siapa? Utsman, Ali imam yang keempat. Berarti imam berapa? Bukan 12, imam 15. Padahal mereka meyakini imam harus berapa? 12 dan pertama harus Ahlul Bait. Dan ini merupakan rukun Islam yang sangat penting di sisi mereka. Nah, kalau ada orang meyakini ada imam yang sah sebelum Ali, maka akan menghancurkan agama mereka. Karenanya Abu Bakar harus kafir, Umar harus kafir, Utsman juga harus kafir, dan seluruh orang yang percaya mereka sebagai khalifah juga harus kafir. Karena kalau sampai Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak kafir, dan kalau sampai kekhilafahan Abu Bakar itu sah, maka buyar agama mereka. Kalau sampai kekhilafahan Umar itu sah, buyar agama mereka. Kalau sampai Utsman itu khilafahnya sah, buyar agama mereka. Paham? Jadi saya katakan agama mereka itu harus para sahabat murtad. Kenapa? Para sahabat tatkala Nabi SAW meninggal, mereka kompak ijma mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Dengan demikian mereka semua mengatakan Abu Bakar sebagai khilafah yang sah, berarti semuanya murtad tatkala itu. Makanya agama mereka isinya mencaci maki para sahabat. Karena kalau para sahabat enggak kafir, agama mereka buyar. Agama mereka buyar. Maka perkataan tentang mencaci maki Umar bukan cuma Umar saja. Abu Bakar, Umar dan Utsman dan juga sahabat yang lainnya yang setuju dengan kekhilafahan 3 orang ini. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Al-a'immah al-isna asyar, imam yang 12. Diriwayatkan dalam Bukhari riwayat dari Jabir bin Samurah, yakunu 12 amiran. Nanti itu akan datang 12 amir. Amir seperti kita ketahui adalah orang yang memegang urusan, sering diterjemahkan sebagai pemimpin. Faqala kalimatan lam asma'. Kemudian Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang tidak aku dengar dengan baik. Faqala abi, kemudian ayahku berkata, annahu qala kulluhum min Quraisy. Jadi dia berkata sesuatu yang tidak dia dengar, dia tanya sama ayahnya, kata ayahnya itu, semua yang 12 itu berasal dari Quraisy. Dalam Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, bab Al-Istikhlaf 9.2/101, hadis 51. Dalam catatan iPhone ini. Dalam riwayat yang lain, saya sebutkan beberapa saja karena di iPhone ini hadis itu diriwayatkan, dikutip sampai dalam berbagai versinya ada 34 periwayatan yang menunjukkan bahwa amir itu ada 12 dan semuanya dari Quraisy. Atau dalam bentuk yang lain, misalnya dalam Sahih Muslim
la yazalul Islam azizan illa 12 khalifah. Tidak akan henti-hentinya Islam itu tegak hingga berlalu 12 khalifah. La yazalu amrun nasi madiyan. Tidak henti-hentinya urusan manusia itu sampai lewat 12 khalifah. Yang di Sahih Muslim juz 6.23 di sininya. Begitu juga dalam beberapa riwayat yang lain. Muslim beberapa kali menyampaikannya. Nabi SAW pada hari Jumat bersabda, tidak akan henti-hentinya agama itu tegak sampai hari kiamat, sampai berlalu di tengahmu 12 khalifah, semuanya dari Quraisy. La yazalu dinu qawman hatta taquma as-sa'ah aw yakuna 'alaikum 12 khalifatan kulluhum min Quraisy. Abu Dawud juga meriwayatkan yang sama. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud, fakabbara nas, walajju, kemudian orang-orang di sekitarnya, sekitar Nabi SAW bertakbir, dan kemudian Nabi menyampaikan satu kalimat yang samar terdengar oleh periwayat hadis itu. Dia bertanya kepada ayahnya menjawab kulluhum min Quraisy. Yang disampaikan Nabi itu semuanya dari Quraisy. Turmuzi juga menyebutkan hadis itu, Musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal juga menyebutkannya. Sunan Abi Dawud, Kitabul Mahdi, juz 2, 207. Sahih At-Tirmizi, juz 2, ketik 2, 45. Musnad Ahmad, juz 5, ketik 2, 86 sampai 108. Dalam Mustadrak Al-Hakim yang periwayat hadisnya sesuai yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim juga menyebutkan hadis ini. Aun ibni Juhaifah dari ayahnya, aku sedang bersama pamanku bersama Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda, la yazalu amru ummati solihan, tidak akan henti-hentinya urusan umatku itu ada dalam kebaikan sampai berlalu bersama mereka 12 khalifah. Kemudian Nabi menyampaikan sesuatu dan suara Nabi merendah, aku berkata kepada pamanku, dan dia di hadapanku, apa yang dikatakannya? Ya am. Kemudian dia menjawab, ya bunayya, qala kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Yang tadi itu dari Mustadrak Al-Hakim. Sekali lagi sampai 34 periwayatan yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda akan berlalu, akan hadir, akan datang di tengah-tengah umat ini 12 khalifah. Dalam As-Sawa'iq dari Ibnu Hajar, Nabi SAW bersabda, yakunu ba'di 12 amiran kulluhum min Quraisy, akan datang setelahku 12 amir dan semuanya dari Quraisy. Sebagaimana jumlah, dan Nabi menyerupakan 12 amir itu, 12 khalifahnya, sejumlah 12 naqib Bani Israel, 12 pemimpin umat di zaman Bani Israel. Tadi Mustadrak ala Sahihain, juz 3, 617, 618. As-Sawa'iq Al-Muhriqah 189, Musnad Ahmad 1.2, 398. Tarikh Baghdad, nanti riwayat yang akan saya bacakan, juz 14, 353 dengan nomor 7673. Ruya Ahmad bisanadihi an Masruq. Ini dalam Musnad Ahmad yang tadi sudah disebutkan rujukannya. Kunna julusan inda Abdullah ibn Mas'ud wa huwa yaqra'una al-Qur'an. Faqala lahu ar-rajul, ya Aba Abdurrahman, hal sa'altum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam yamliku hadhihi al-ummah min khalifah. Kami sedang duduk bersama Abdullah ibn Mas'ud, dan
ia membacakan kami Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, beliau sahabat yang indah bacaan Al-Qurannya. Jadi mendengarkan Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran. Kemudian seseorang bertanya kepadanya, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, apakah engkau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat ini nanti punya berapa khalifah?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma sa'alani anha ahadun mundu qadamtul Iraq qablak." Belum ada seorang pun yang tanya kepadaku sejak aku datang dari Irak, dan engkau jadi orang yang pertama yang bertanya itu. Naam, walaqad sa'alana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala. Betul, benar, kami sudah pernah bertanya kepada Nabi, para sahabat bertanya kepada Nabi tentang jumlah khalifah itu. Kemudian Nabi menjawab, 12, ka'iddati nuqabai Bani Israel, sebanyak naqib Bani Israel. Kemudian Muttaqi Al-Hindi dalam Kanzul Ummal, saya sebutkan lagi rujukannya. Ini dari Muntakhab Kanzul Ummal dengan hamish pada Musnad Ahmad 5.2/312. Masih banyak lagi yang disampaikan itu. Kalau kita menggabungkan beberapa periwayatan, terlepas dari ilmu hadis yang mengikutinya, misalnya dari rawinya, dari periwayatnya, atau kadang-kadang hadis itu sampai kepada kita maknanya, atau sampai pada kita dengan lafaz dan maknanya. Maksud saya seperti ini, apa yang disampaikan Nabi itu kata per kata, atau ada yang ditangkap maknanya oleh para sahabat karena sahabat itu sudah lupa kata persisnya yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ranah ilmu hadis, walaupun saya cenderung di tengah-tengah di antara keduanya. Jadi memang Nabi sampaikan pun beda-beda redaksi periwayatannya. Misalnya seperti hadis, "Lau kana al-iman fi Suraya layanaluhu rijalun min Faris." Sekiranya iman itu di puncak bintang Suraya, akan meraihnya laki-laki Persia. Hadis itu sering dirujuk pada sahabat Salman Al-Farisi. Tapi Nabi SAW menggunakan bentuk jamak. Jadi orang-orang dari Persia. Kata rojul bisa berarti seorang laki-laki, bisa juga jadi sosok. Nah, dalam riwayat yang lain, laukana dinu fi Suraya, sekiranya agama itu di puncak bintang Suraya. Jadi yang satu tadi sekiranya iman yang ada di Suraya, lalu yang ini sekiranya agama yang ada di Suraya. Dan riwayat yang lain, laukana ilmu, sekiranya ilmu itu ada di puncak bintang Suraya, layanaluhu rijalun min haula, dalam riwayat yang lain akan meraihnya orang-orang dari haula, dari mereka, sambil Nabi SAW menunjuk kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan 3 agama, kemudian iman, lalu ilmu. Sekiranya agama di Suraya, ilmu di Suraya, iman di Suraya, bintang yang paling menjauh itu akan meraihnya, akan mencapainya, akan memperolehnya orang-orang dari Persia. Rijalun min haula. Tentu semua perbedaan kata itu tidak bertentangan satu sama lain. Dia saling melengkapi. Agama, iman, ilmu, dia saling melengkapi satu sama lain atau saling menafsirkan satu sama lain. Kalimat-kalimat yang disampaikan Rasulullah SAW tentang akan hadirnya 12 khalifah itu menggunakan bentuk ini. Pertama, tidak akan henti-hentinya Islam itu mulia, aziz. Yang kedua, tidak akan henti-hentinya Islam itu tegak, qaiman. La yazalu dinu qaiman. Yang pertama, la yazalul Islam azizan.
Jadi apakah sekali lagi ditangkap maknanya oleh para sahabat atau memang disampaikan seperti itu oleh Nabi SAW, kata persisnya itu yang masuk dalam ranah ilmu hadis. Atau la yazalul amrul ummati sholihan, tidak akan henti-hentinya urusan umat itu dalam kebaikan, kemuliaan, kemudian tegak ya, lalu berada dalam kebaikan. Atau zahiran, kata Nabi SAW, la yazalu amru hadhihi ummah zahiran, tampak, terlihat. Nah, itu kata-kata yang digunakan Nabi SAW. Baru setelah itu kemudian Nabi menyampaikan jumlahnya 12. Jumlahnya 12, jumlahnya 12. Ada yang menggunakan kata amir, ada yang menggunakan kata khalifah. Nah, amir yang memegang urusan, khalifah yang menggantikan, yang datang setelahnya. Dan kemudian dalam beberapa riwayat yang lain dengan tambahan ka'ada di muqabai Bani Israel, sejumlah naqib Bani Israel. Nabi menghubungkan 12 amir, 12 khalifah itu dengan 12 naqib Bani Israel terdahulu, sehingga menunjukkan sebagai satu kesinambungan sejarah dari nabi-nabi sebelumnya, dari umat-umat sebelumnya, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat yang akan datang. Nabi menjadi penyambung, menjadi jembatan antara umat sebelumnya dan umat yang akan datang. Ada 12 naqib Bani Israel, dan angka 12 ini berulang di banyak hal. Ada 12 putra Nabi Yakub alaihissalam, 12 generasi setelah Nabi Ibrahim sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 12 putra Abdul Muttalib dan seterusnya. Dia berulang. Dan ini diambil dari hadis, kitab-kitab Ahlus Sunnah semuanya. Yang disebutkan tadi Musnad Ahmad, Bukhari, Muslim, Kanzul Ummah. Kalau dalam hadis masalah al-bait mungkin jauh lebih banyak lagi dari itu. Nah, ini kita hubungkan perumpamaan Nabi tentang hadis tentang yang 12 itu dengan beberapa penjelasan. Para sahabat juga ingin mengetahui tentu saja siapa yang 12 itu. Apalagi kemudian disandingkan bahwa urusan agama itu tidak akan tegak, urusan agama itu tidak akan mulia, urusan agama itu tidak akan ada dalam kebaikan sampai hadir 12 khalifah. Dan dihubungkan dengan hadis-hadis seperti kalau dalam mazhab Ahlul Bait yang hadisnya dari kitab-kitab Ahlus Sunnah semua, hadis Tsaqalain, hadis 2 pusaka, hadis keselamatan, hadis Safinah, hadis perahu keselamatan. Dan sebetulnya ada juga dalam mazhab Ahlus Sunnah tentang Ahlul Bait Nabi sebagai penjaga, pelindung penghuni bumi, sebagaimana bintang itu penunjuk jalan di langit. Nanti kita jelaskan kemudian. Yang 12 itu disebutkan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ada juga dalam riwayat yang lain bagaimana mereka mengartikan yang 12 itu. Misalnya nih dalam kitab, dalam Fathul Bari fi syarhi Sahihil Bukhari, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, karena kemudian dia ditafsirkan, cetakan Darul Ma'rifah 13.2/212. Bahkan dalam catatan kakinya sebetulnya disebutkannya itu ada 13 katanya. 12 khalifah itu merujuk kepada jumlah khalifah Bani Umayyah. Katanya ada 12. Tapi mulainya tidak dari Muawiyah, dan itu agak membingungkan karena sebetulnya Khalifah Utsman bin Affan termasuk Bani Umayyah. Jadi kalau 12 khalifah itu 12 Bani Umayyah, Khalifah Utsman itu Bani Umayyah.
kecuali kalau yang 4 itu dikecualikan. Yang Khulafaur Rasyidin yang dikecualikan. Tapi kalau dihitung hanya dari mulainya itu khalifah yang pertama supaya pas jadi 12 itu adalah Yazid ibn Muawiyah dan berakhir di Marwan al-Himar dan jumlahnya 12. Tapi sekali lagi tidak terhitung Utsman, Khalifah Utsman yang adalah Bani Umayyah, dan tidak terhitung juga Muawiyah, bapaknya Yazid. Bagaimana mungkin Yazid jadi Bani Umayyah kalau tidak ada bapaknya? Tapi tidak dihitung. Kalau dihitung, ya lebih jumlahnya. Sehingga dalam catatan kaki di Syarah Sahih Fathul Bari itu, terbitan Darul Ma'rifah, disebutkan sebetulnya jumlah yang pas 13. Karena harus memasukkan bapaknya sebagai Bani Umayyah. Kenapa tidak dimasukkan? Katanya dalilnya itu dalam Fathul Bari cetakan Darul Ma'rifah ya. Karena Khalifah Utsman dan Muawiyah digolongkan kepada sahabat Nabi. Jadi tidak masuk kepada khalifah karena mereka itu sahabat. Itu alasannya. Tetapi kritik yang pertama sekali lagi tidak konsisten, dan siapa yang menentukan khalifah itu dimulainya dari Yazid, dan itu ada kurun waktu yang sangat lama sejak kekhalifahan pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai pada Yazid. Tidak ada yang menentukan, karena kata Nabi SAW, ba'di, setelahku, kata Nabi. Yang kedua, Islam tegak, kemudian urusannya dalam kebaikan, dan sejarah mencatat yang sebaliknya dari Khulafa'u Bani Umayyah itu. Padahal la yazalu hadzal din azizan. Sejarah sekali lagi mencatat pada peristiwa pada zaman Bani Umayyah itu banyak sekali peristiwa tragedi besar kaum muslimin. Yang kedua, ini dalam kitab yang sama ya, di dalam Fathul Bari masih 13.2.213. Kalau tadi 13.2.212, ini 13.2.213. Jadi halaman setelahnya. Dia menyebutkan lagi Hajar al-Asqalani karena sulit untuk kemudian menafsirkan yang 12 ini siapa. Kata beliau, innal murad annahu yamlik nasr khalifatan ba'da simat ba'da wafatil mahdi wa hadha min aghrab at-tafasir, katanya. Kata Ibnu Hajar, yang 12 itu nanti setelah wafat Imam Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif, baru terhitung 12-nya. Dan ini diantara penafsiran paling aneh, yang paling ajaib. Masih dari Ibnu Hajar pada Fathul Bari fi syarhi Sahihil Bukhari, juga bisa dirujuk pada Tarikhul Khulafa halaman 11. Fathul Barinya 13.213. Yang dimaksudkan dengan 12 khalifah, kata Ibnu Hajar dalam rujukan yang tadi, dalam kalimat yang ijtama alaihimun nas, yang manusia kemudian sepakat tentangnya, adalah, kita hitung Abu Bakar, kemudian Umar, lalu Utsman wa Ali sudah 4, Muawiyah 5, Yazid 6, Abdul Malik 7, dan anak-anaknya yang 4. Jadi 11. Anak-anak Abdul Malik itu Walid, Sulaiman, Yazid, Hisham, katanya gitu. Lalu yang terakhir, yang ke-12-nya adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada 12, 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali salam, kemudian Muawiyah, Yazid, lalu Abdul Malik dan anak-anaknya yang 4, jadi 11, plus
Umar bin Abdul Aziz. Itu disebutkan dalam Fathul Bari. Kalau seperti itu selesai sudah, karena sudah tamat. Itu tidak ada lagi khalifah Rasulullah itu. Selesai. Padahal dalam sejarah kemudian disambung oleh Abbasiyah dan sampai kita sekarang ini. Jadi tidak ada lagi kalau begitu khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya Ibnu Hajar dipanjangkan usia, kemudian melihat di Irak ada yang jadi khalifah, ada Amirul Mukminin, nambah lagi nanti yang 12-nya itu. Dan yang menakjubkan, saya belum tahu siapa yang nulis program ini, tapi Ibnu Hajar seolah-olah menutup mata dari kejadian-kejadian dari sosok Yazid bin Muawiyah yang terkenal yashrabul khamar, minum khamar, melalaikan sholat, lalu menghancurkan Ka'bah dengan manjanir, ketepel besar itu, dan menghancurkan kehormatan Madinah 3 hari lamanya, dan membunuh putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tragedi Karbala, Imam Hussein, Sabaya, dan peristiwa Karbala yang kita ketahui. Kalau itu dimasukkan ke dalam yang 12, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian berikutnya menceritakan khalifah-khalifah itu sama seperti Yazid, misalnya Al-Hajjaj, kemudian Walid bin Yazid, tentang apa-apa yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Hadis 12 imam itu juga disandingkan dengan hadis Saqalain yang disepakati juga oleh kaum muslimin ketika Nabi SAW bersabda, keduanya tidak akan berpisah selama-lamanya, bahwa 2 pusaka Nabi itu tidak akan berpisah selama-lamanya, tidak akan berpisah satu dengan yang lainnya sampai kedua pusaka itu kembali kepadaku di telaga nanti. Sehingga yang satu Al-Quran, kemudian yang satu Itrah, yang satu keluarga Nabi. Itu hadis yang paling sahih, yang mengartikan sunnah tidak terdapat di dalam kutubus sittah yang 6 itu. Bagaimana mungkin kemudian perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Quran, peristiwa-peristiwa yang jelas-jelas melanggar nilai-nilai Al-Quran dikaitkan dengan para pemimpin itu. Jadi sebagai 2 pusaka Rasulullah SAW, dia harus sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan yang terjadi pada zaman para khalifah itu adalah kebalikan dari nilai-nilai Al-Quran itu. Nah, sekarang yang 12 itu siapa aja? Pertama, khalifah yang 4, yang 12 itu. Yang kelimanya Imam Hasan, yang keenamnya Muawiyah, yang ketujuhnya Ibnu Zubair, ke-8 Umar bin Abdul Aziz. Kurang 4 ya, tapi bagian berikutnya di sini dia sebutkan lalu tersisa 2. Harusnya tersisa 4. Mungkin ada 2 nama yang kurang. Tapi yang 2 ini masih ditunggu. Yang 2 ini masih akan datang. Jadi belum datang khalifahnya itu, masih ditunggu. Satu diantaranya adalah Al-Mahdi, li'annahu min ahli baiti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, karena ia termasuk diantara keluarga Rasulullah, ahli bait Nabi. Jadi kata Suyuti, mungkin kalau kurang berarti yang 10-nya sudah hadir dengan urutan yang tadi. Lalu yang 2 lagi belum. Satu diantaranya adalah Al-Mahdi, dan ia tidak menyebutkan walam yubayyin al-muntadhar ats-tsani, ia tidak menyebutkan siapa yang ditunggu yang kedua, katanya begitu. Karena hadis-hadis Imam Mahdi ada juga dimasukkan ke dalam khalifah yang 12 itu, tapi tidak disebutkan siapanya. Itu hadis-hadis berkenaan dengan 12 imam. Nah, dalam kitab Yanabiul Mawaddah itu ada orang yang bertanya pada Nabi SAW,
dan itu kitab Ahlus Sunnah, yang meminta samihim, sebutkan nama-namanya ya Rasulullah. Patut diduga bahwa para sahabat pun ketika disampaikan itu mereka bertanya pada Rasulullah SAW. Setelah disebutkan ada 12 khalifah, mereka bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Samihim ya Rasulullah. Dalam Yanabil Mawaddah dari Al-Kanduzi, Syekh Al-Kanduzi Al-Hanafi, disebutkan yang 12 itu, yaitu 12 imam yang kita ketahui. Barulah kemudian iPhone ini bercerita tentang imam-imam yang 12 itu. Nah, itu yang kemudian nanti akan jadi pembahasan kita dengan dalil-dalilnya dari kitab-kitab Ahlus Sunnah. Yang pertama saya terjemahkan langsung adalah Imam Ali Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Imam Ali alaihi salatu wassalam, kata penulis ini, jauh lebih masyhur, lebih terkenal dibandingkan apapun yang dapat dituliskan. Kalimat pertama saja kata beliau, sejauh apapun kita menuliskan tentang Imam Ali, sebagaimana para imam lainnya, terutama Rasulullah SAW, jauh lebih utama, lebih terkenal, lebih masyhur dari apapun yang dapat diperkenalkan. Dan kisah hidupnya mewarnai kitab-kitab Sunni, kitab-kitab Syiah, ensiklopedi kehidupannya, mausu'atu an hayatihi wa manaqibihi wa fadailihi wa jihadi wa ulumihi, dari keutamaannya, kemuliaannya, jihadnya, perjuangannya, ilmunya, khutbah-khutbahnya, kalimat-kalimat singkatnya yang disampaikan tentang wasiyasatihi, dan mungkin terjemahnya kurang tepat, perpolitikannya, karena Imam Ali tidak berpolitik. Dalam bahasa Ustaz Jalal, politik Imam Ali adalah politik cinta. Nah, jadi tapi itu menjadi contoh surat-suratnya pada para gubernurnya, bagaimana harusnya menjadi pemimpin dan sebagainya. Dan perang-perangnya bersama an-nakithin, al-qasitin, al-mariqin, perang-perang Imam Ali dengan yang melanggar janji, yang melampaui batas, itu merujuk pada beberapa peristiwa seperti perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan. Bagaimana Imam Ali alaihissalam, karena pada zaman Imam Ali kemudian terjadi perang-perang itu di antara kaum mukminin. Di sisi yang lain, kepada para sahabat, semuanya sahabat Nabi yang memerangi Imam Ali itu. Di sisi yang lain disampaikan bahwa para sahabat yang memerangi Imam Ali itu berijtihad, dan karena kan kalau ijtihad para sahabat itu kalau benar nilainya 2, kalau salah 1. Itu kesepakatan saja, ijma. Tapi hal yang sama tidak berlaku kepada orang yang diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Misalnya ketika Abu Bakar mengirimkan utusan, kemudian tidak mau bayar zakat dan diperangi, nah tidak berlaku. Bahkan banyak hal peristiwa yang misalnya sahabat Malik bin Nuwairah, ibu dan bapak sudah mafhum dengan itu, tidak disebutkan kalau Malik bin Nuwairah karena menolak bayar zakat pada Khalifah Abu Bakar, karena menurut Malik Khalifah ba'da Rasulullah SAW itu adalah Imam Ali alaihissalam, dan Malik, sahabat Malik bin Nuwairah radhiyallahu anhu, tidak mau membayar zakat kepada yang ia sebut tidak menjadi khalifah. Dan Malik bin Nuwairah mendapatkan berita, menyaksikan peristiwa Ghadir Khum pasca haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak cukup untuk menjelaskan tentang Imam Ali alaihissalatu wassalam itu, fanahnu naqul, maka kami berkata, huwa amirul mu'minin alaihissalatu wassalam wa sayyidul muslimin, khatamul wasiyyin wa awwalul qawmi imanan wa awfahum bi ahdillah wa a'zamahum maziyya wa qamum bi amrillah
wa alamun bil qadiyyah wa rayatul huda. Ialah Amirul Mukminin, sayyidnya kaum muslimin, khatamul wasiyyin, wa awwalul qaumi imanan. Imam Ali itu yang terakhir dari para wasi. Yang terakhir para wasi itu bukan yang terakhir dari wasi Rasulullah SAW, tapi yang terakhir dari wasi para nabi. Jadi para nabi itu selalu punya wasi, selalu punya orang yang diwasiatkan setelahnya. Dan Imam Ali adalah yang terakhir menjadi seorang wasi nabi. Yang lainnya wasinya wasi, walaupun itu tidak ada perbedaan karena ia menjadi wasi nabi. Nah, Imam Ali lah wasi Rasulullah SAW, yang paling pertama kali beriman, yang paling setia kepada janji Allah, yang paling teguh menjalankan perintah Allah, yang paling mengetahui urusan, membawa bendera menara keimanan, pintu hikmah. Khalifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hashimi, walidul Ka'batul Musyarrafah, yang dilahirkan di Ka'bah yang dimuliakan, wa mutahhiruha, dan yang mensucikannya, min kulli sanami wa watan, dari banyak berhala dan patung-patung. Imam Ali dilahirkan di Ka'bah. Imam Ali juga pada Fathul Makkah, ketika Mekah ditaklukkan, yang kemudian naik ke pundak Nabi SAW dan menghancurkan berhala-berhala, membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Yang di atas, yang di dalam, semua dihancurkan. Sebetulnya tidak dihancurkan, tapi dikubur. Mungkin setelah dihancurkan terlebih dahulu, dikubur di satu tempat di bawah Bab Bani Abi Syaibah atau Babus Salam di Masjidil Haram. Itu terletak di, kalau sekarang di tengah-tengah tempat sa'i. Dulu para jemaah haji atau umroh dalam masa Barul Bait, dan sebetulnya di umum juga, itu dianjurkan kalau memasuki Masjidil Haram itu dari Bab Bani Abi Syaibah atau Babus Salam. Mengapa? Ketika mereka berdiri kemudian memandang Ka'bah, mereka itu menginjak kuburan berhala-berhala itu. Jadi untuk mengesahkan Allah Ta'ala, mereka menginjak berhala-berhala, patung-patung. Bisa tentu kita maknai lahiriah, kita maknai juga batiniah, baik patung yang lahir maupun patung yang majazi, yang kiasan, yang jadi sesembahan kita dalam hati kita. Itu diinjak di Bab Bani Abi Syaibah atau di Babus Salam oleh para jemaah haji itu. Yang mensucikan Ka'bah dari berhala-berhala itu adalah Imam Ali alaihissalatu wassalam. Asy-syahidu fil baitil ilahi fi mihrabi, dan yang syahid di rumah Tuhan di mihrabnya pada waktu sholat tahun 40 Hijriyah. Ada orang mengira, misalnya istri saya pernah posting sesuatu, kemudian kalimatnya seperti ini: Imam Ali itu lahir di tempat yang suci, kemudian syahid juga di bulan yang suci, pada waktu yang suci, di tempat yang suci, dalam keadaan yang suci. Jadi syahidnya itu di masjid di bulan suci Ramadan, di malam Qadar, pada waktu yang suci. Sujud sebetulnya disebutkan itu ada ketika ruku, ditebasnya Imam Ali itu. Ada yang menyebutkan ketika sujud, ada yang menyebutkan dari antara ruku ke sujud, begitu. Kemungkinan besar menurut saya sujud, karena bisa lari orangnya itu, yang mukul itu bisa lari. Kalau ruku kelihatan sama yang lain, kelihatan sama yang lain. Jadi dipukul kepala Imam Ali alaihi salatu wassalam. Nah, lalu Imam Ali itu syahid pada malam Qadar, dipukul pada malam 19. Waktu subuh dipukulnya itu. Ada yang mengatakan kalau subuh itu sudah tidak lagi termasuk malam Qadar, karena sudah subuh. Karena sudah subuh dia tidak termasuk malam Qadar. Padahal dalam bahasa Arab ada perbedaan. Yang dimaksudkan surat Al-Qadar itu nanti juga kalau kita menyebut malam-malam Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera malam itu hingga terbit fajar. Kata hingga dalam bahasa Arab itu atau sampai terbit fajar itu ada dua. Dia bisa menggunakan kata ila, bisa juga menggunakan kata hatta. Kalau ila diterjemahkan sampai juga. Bandung ila Jakarta, Bandung sampai ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta. Hatta juga bisa. Bedanya katanya biasanya kalau belajar bahasa Arab yang digunakan permisalan itu adalah selalu makan ikan, saja. Selalu makan ikan yang jadi contoh itu. Karena mungkin hewan yang lain sulit, kambing sulit, sapi sulit. Bunyinya itu begini. Akal tusamaka, aku makan ikan itu ila ra'sihi, sampai kepalanya. Atau pakai hatta ra'sihi, juga kita terjemahkan sampai kepalanya. Apa yang membedakan dari kedua itu? Aku makan ikan itu hingga kepalanya, aku makan ikan itu hingga kepalanya. Tapi yang satu ila ra'sihi, yang satu lagi hatta ra'si, aku makan ikan itu sampai kepalanya. Yang membedakan adalah yang pertama, aku makan ikan itu dari ujungnya, dari ekornya sampai kepalanya, kecuali kepalanya. Kepalanya tidak ikut dimakan. Aku makan ikan itu sampai kepalanya. Jadi hanya dagingnya saja, menyisakan kepalanya. Tapi kalau pakai hatta ra'si, aku makan ikan itu sampai kepalanya. Sampai kepalanya dalam kurung juga. Jadi kepalanya juga dimakan juga, habis seluruhnya. Bahkan, atau kita terjemahkan paling tepat mungkin bahkan, hatta itu ya. Hatta itu jadinya bahkan. Aku makan ikan itu bahkan kepalanya, dimakan juga. Itu umum, kaidah umum bahasa Arab. Karena Al-Quran itu menyebutkan salamun hiya hatta matla'il fajar. Tidak salamun hiya ila matla'il fajar. Salam sejahtera ia sampai terbit fajar. Tapi salam sejahtera ia bahkan pada waktu terbit fajar. Jadi sebetulnya keberkahannya itu panjang, meliputi sampai pada waktu subuh, kemuliaan malam Qadar itu. Karena kata hatta artinya seluruhnya mencakup. Ketika Imam Ali dipukul di mihrabnya, syahid di mihrabnya, itu masih malam Qadar, masih kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah, itu tentang Imam Ali yang sudah ibu dan bapak ketahui juga. Dengan rujukan-rujukan tentang Imam Ali itu terlalu banyak. Nanti kita masuk kepada yang diwariskan oleh Imam Ali, kisah hidup Imam Ali alaihi salatu wassalam. Kemudian para a'immah alaihi salatu wassalam yang lainnya dengan dalil-dalil bagaimana Imam Ali kemudian dididik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.